Oke. Silakan. Ya, inilah keunikan Padara, kacau balau semuanya. Ya, teman-teman, semangat pagi semuanya. Salam jumpa lagi ya. Setelah kita semuanya 2 minggu kita tidak bertemu di Empadara. Nah, seperti yang Rini sampaikan, kita semuanya memang pergi sendiri-sendiri kecuali saya dengan Ika tetap setia dengan Ika ya. Rini yang tidak setia, dia melenceng sendiri ke Taiwan ya. Mencari maknya, dan kami juga mencari maknya di Korea masing-masing. Ya, kita mencari maknya masing-masing. Dan teman-teman, sungguh satu kebahagiaan buat saya, buat kami gitu ya, ketika kemudian kami bisa mengikuti yang namanya success tour. Nah, bedakan ya teman-teman, kalau success tour ini berbeda dengan tour-tour yang diberikan ketika kita achieve ya. Achieve satu peringkat ya, salah satu peringkat di Atomy misalnya mulai dari Sharon Rose ya. Kalau mulai dari Sharon Rose semuanya di cover oleh kantor. Tetapi ini namanya success tour ya. Success tour di mana kita sendiri, kalau kita pikirkan ya, kita hanya diberi kewajiban untuk bisa mencapai 3 kali sales master dalam tempo yang sudah ditentukan perusahaan. Ya, teman-teman bisa bayangkan bahwa ini terlalu mudah perusahaan memberikan success tour ini. Kalau teman-teman saya boleh sharing ya, pasti dibolehin ya karena memang saya yang sharing. Ya, ketika kami datang ke Korea, memang kami memakai tiket pesawat semuanya beli masing-masing. Tetapi selama di sana semua akomodasi itu diakomodir oleh yang namanya perusahaan Atomy. Nah, teman-teman, apakah mereka memberikan yang ecek-ecek? Enggak loh, ya. Kita tinggal di hotel bintang 5 ya, di Novotel Ambassador Seoul ya. Nah, ini bukan hotel ecek-ecek kan ya teman-teman. Kemudian apa lagi yang diberikan oleh mereka? Semua bus perjalanan kita semuanya dipandu oleh guide juga. Ada guide yang menyertai kita. Semuanya dilayani dengan sangat-sangat baik. Kemudian apalagi makan. Ya. Makan sepertinya kita masih kenyang, sudah disodorin makanan lagi. Dan makanan itu bukan makanan yang murah, bukan kita diajak ke warung, bukan ya, tetapi ini buffet ya. Kalau pengalaman saya ketika saya di Korea dulu itu berarti sebelum pandemi beberapa tahun yang lalu itu, buffet yang menurut saya ini kira-kira harganya kisarannya seorang itu kisaran 150.000 won. Artinya berapa? Hampir ya 1,5 juta lah, taruh yang paling gampang ya 1,5 juta. Teman-teman bisa bayangkan berapa orang berapa hari ya. Dan ini benar-benar kami bisa menikmati betul perjalanan ini. Nah, hari ini mungkin boleh sharingkan satu video ya supaya nanti saya juga bisa cerita. Yang nomor 1, Rin. Oke, siap. Ya, video ini saya buat belum sempurna ya teman-teman karena tidak ada waktu sama sekali ya. Bentar ya, kok muter ya? Tadi perasaan lancar deh. Sambil cerita, Mak. Oke ya, sambil menanti Rini ya teman-teman, saya belum pulang ke kandang ya, belum pulang ke Jogja, saya masih di rumah Ika dari sejak tanggal 14 ya, dari tanggal 14 saya ke Semarang terus ke Jakarta. Kamu ngapain deket-deket aku lah? Ya, dua wajar, dari Semarang ke Jakarta, kemudian ke Korea sampai sekarang masih di Jakarta. Kenapa saya seperti itu, teman-teman? Tentunya setiap kita punya apa ya, impian masing-masing, dan saya tidak hanya mau bermimpi saja, bangun kemudian bludak jatuh begitu, saya tidak mau. Tetapi yang saya mau lakukan adalah saya harus memperjuangkan impian saya.
salah satu impian saya adalah pergi ke Korea main perosotan. Nah, nanti akan dilihat ya. Nah, kenapa saya masih ada di Jakarta? Sebenarnya ini sedikit mendadak ya. Oke, semoga bisa ya. Sedikit mendadak, ya. Ya, Ya, ini suasana pagi hari pertama untuk tim Indonesia Sukses Tour. Halo. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Semangat pagi. Semangat pagi Indonesia. Semangat pagi, luar biasa tim kita. Ya, ini suasana tour. Kita tour. Oh, sudah tidak ada ininya bannernya ya. Kita tur bersama Singapura, dari tim Singapura, Malaysia, Indonesia, Australia, Netherlands, sama mana lagi ya? UK. Wow, luar Jadi ada biasa. banyak negara. Nah, ini suasananya pagi hari ini. Ya. Atomi Indonesia, ayo bisa. Yeay. Ya teman-teman, ini Maaf, baru masuk. harapan kita. Yang ini seperti sandwich ya, seperti kebab ya teman-teman. Seperti kebab, mari kita lihat isinya. Tarang tuh kebab ya, seperti itu. Kemudian kita juga dapat lagi roti. Wah, ini ada kesukaan saya, ada croissant ya, ada croissant di sini. Luar biasa sekali. Ini sarapan, apa nanti makan siang juga sudah nggak bisa makan lagi nih kalau kayak gini ya. Ya, Atomi betul-betul menjamu kita semuanya dengan luar biasa. Tidak kaleng-kaleng ya teman-teman. Ayo semangat terus, kerjakan jaringan teman-teman supaya kita semuanya segera sukses dan bisa mengikuti tur-tur yang akan datang. Ya teman-teman, ini Ethiopia Geza Cold Brew. Ini luar biasa enak sekali ya teman-teman kalau kita campur dengan susu. Nah, kita dapat ya. masih berhenti, nggak bisa keputar lagi. Ya, bisa. Betul-betul, Rin. Ya, masih betul, Rin, itu ya. Ya, cuman nggak bisa muter lagi. Oh, nggak bisa muter lagi. Oke. Ya, teman-teman, itu adalah sarapan ya yang kami memang tidak bisa sarapan di hotel karena memang apa itu namanya, kita memburu waktu ya supaya semuanya bisa berjalan lancar. Maka kantor menyiapkan, Atomi menyiapkan sarapan yang luar biasa sampai kita makan kebabnya aja baru separuh sudah rasanya kenyang ya, kecuali mungkin Chandra nih habis nih. Ya, setengah saja sudah kenyang. Nah, sampai roti itu kita bawa pulang ke hotel lagi, itu masih ada. Kenapa? Karena begitu sampai sebentar kita acara, kemudian dikasih makan lagi yang enak-enak lagi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara, sebenarnya untuk tiket itu sangat murah untuk kita. Kalau kita membayar itu hitungannya sangat murah dibandingkan ketika kita berada di Korea. Penginapan, akomodasi itu yang paling mahal saya rasa ya dibandingkan dengan tiket pesawat. Dan apa yang kita dapatkan dari perusahaan Sukses Tour ini benar-benar bukan karena perusahaan mengambil keuntungan dari apa yang sudah kita capai, bukan ya, karena seberapa sih dari perusahaan itu yang didapatkan dari kita, tetapi perusahaan ingin memberikan satu pengalaman dan memberikan satu semangat untuk kita bisa mencapai sukses demi sukses, terlebih untuk kita yang masih berjuang di bawah ini ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, perusahaan akan menjadikan Anda, kita semuanya menjadi sapi perah, bukan ya. Mungkin yang kedua, Rin, bisa tolong yang Yang kedua. tadi sudah bisa dilanjutkan, apa mau dilanjutkan dulu? Oke, boleh dilanjutkan terus ke yang kedua ya. Oke. Jadi hari pertama kita ikut tur ya.
revival meeting ya, kita mengikuti revival meeting. Kita disuguhi juga dengan penyanyi-penyanyi yang luar biasa suaranya ya. Ini salah satu suaranya yang dahsyat sekali ya. Core value ini langsung dipimpin oleh chairman kita, Pak Handil, disampaikan oleh chairman kita, Pak Handil. Ya, dilanjut aja, Lin. Lanjut aja, oke. Iya. Nah, oke. Nah, hari yang pertama, core value class itu ada di meeting room ya, meeting room di Atomy Park. Nah, setelah core value selesai, kita diberikan waktu untuk ini ya, untuk perosotan ya. Kita bersama-sama. Ini salah satu visi kita. Kita sampai di Korea. Ya, main perosotan ya di Atomy Park. Males ngomongnya. Oke. Teman-teman, setelah itu kita juga dijamu dengan lunch yang luar biasa mewah ya. Banyak sekali makanan sampai kita sendiri bingung mau makan mana, dan itu sampai sisa-sisa banyak sekali ya. Nah, dari situ, dari hari yang pertama kita kemudian di hari yang kedua, hari yang pertama kita dinner juga buffet ya, di sebuah rumah makan yang sangat mewah di mana itu ya, yang itu Bukannya di makan pinggir. malamnya masih di situ atau minta Nomor 2-nya yang mana sih? Oh, bentar. dimasak oleh Atomy sendiri itu. Oh ya, kita makan di situ ya, lupa Ya, ya. sampai kita bingung karena terlalu banyak makan enak, sampai lupa yang mana urutannya. Ini kita masih dijamu makan di Atomy Park. Nah, yang luar biasanya itu Atomy punya koki sendiri, punya dapur yang luar biasa Itu sendiri. lunch sayang. Enggak, lunch beda. Lunch ada lagi. Maida sampai lupa ya teman-teman. Ya, lunch kita juga di situ, tapi makan malam juga di situ. Makan malam tuh yang banyak sekali itu loh. Mungkin Saat di ini video kita yang ada di Kolmar ya. Ya, sana juga Kolmar. Ini wilayah pabrik yang membuat hemohim ya, yang memproduksi hemohim. Di dalam tidak boleh memotret dan tidak boleh video, jadi hanya bisa di luar ya. Belakang saya sana itu Kolmar juga ya, sana. Nah, ini yang Kolmar ya, ini ya tuh. Ya, ini di pabriknya. Saya udah kali ketiga pergi ke Kolmar. Ya, sudah kali ketiga ke Kolmar. Oke, teman-teman yang pengen ke Kolmar bisa segera ya untuk sukses ya. Ada yang ambil foto ya di Iya, di dalam nggak boleh. Ya, kita masuk ke Kolmar, ke pabrik, kita harus memakai sarung sepatu ya. Selain licin juga higienis ya. Di sini Kolmar, di sana display produk-produk yang diproduksi oleh Kolmar. Agak dicepatkan aja Rin, nggak apa-apa Rin. Ya teman-teman, jadi ini di luar ya, di luar dari pabrik. Ketika di dalam pabrik kita tidak bisa melihat, dan ternyata yang kita masukin itu adalah pabrik untuk skincare ya. Di situ ada skincare dan juga Sengmodan ya. Ada, tetapi berbeda ya, berbeda ruang ya. Mereka berbeda ruang, pastinya juga berbeda mesin ya. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa
satu pabrik itu hanya memproduksi semuanya tidak ya, satu ruang itu memproduksi semuanya tidak, karena setiap produk itu selalu diproduksi dengan mesin-mesin yang berbeda dan ramuannya juga pasti berbeda ya untuk ramuannya. Rini boleh dicepatkan sedikit Rini? Oke, itu saya ngeditnya kurang. Nah, ini foto-foto di luar Kolmar setelah kita keluar dari pabriknya ya, dari dalam pabrik. Nah, ini sebagian dari produk yang diproduksi oleh Kolmar itu sendiri ya. Oke, teman-teman, mungkin Ika dulu kah? Kamu cerita atau mau Rini dulu? Nanti yang lainnya ada kita ke Everland dan lain-lain. Nomor 3 mungkin Rin, sekarang Rin. Oke, siap. Operator kerja. 3 yang ini ya. Ini. Oke. Coba ya saya ikut. Kan rame 3 darah di sana ya. Nah, di sini kita Ya, kami oke, di sini kita belajar mendengarkan Imperial Master kita yang sharing. Kebetulan Imperial Master ini imperialnya 4 darah ya. Jadi ini adalah imperialnya saya, Ida dan Rini. Kita satu nenek moyang ternyata ya. Nah, waktu sampai di sini kami pun disuguhin tuh ya. Makanannya luar biasa. Kita melihat Atomi sama sekali tidak akan buat kita kelaparan. Kita pun minumnya di sana, minumnya adalah air mineral dari Atomi. Yang selama ini saya sudah sangat penasaran banget ya, kalau lihat dia sulingnya tuh kan luar biasa tuh ya makanan kita. Itu susah dan bingung bagaimana menghabiskannya. Sebelum ini kita sudah dapat 1 box makanan yang sangat cantik ya, itu belum habis. Lanjut ini pula ya. Nah, ini adalah Imperial Master kita. Beliau memberikan sharing yang sangat luar biasa. Jadi nilai yang termahal yang kita dapat di sini adalah semangat yang kita dapatkan secara langsung di sana. Kita bisa langsung berinteraksi dan melihat kita semua tuh 550 orang dari gabungan 6 negara yang hadir Success Tour ini ya. Jadi, nah ini dia Imperial dan sebelahnya ada Sis Juri, Star Master saya. Nah, jadi kita benar-benar bisa merasakan bahwa kita tuh sudah dekat sekali dengan titik akhir Imperial itu. Walaupun kita ya mungkin masih member kah, Anda Sales Master, Diamond Master ya. Kalau kita di sana benar-benar kita merasakan kita sangat dekat dengan terminal kita itu, yaitu Imperial. Karena mereka ada di depan kita, mereka cerita ya, mereka menjelaskan bagaimana jatuh bangunnya mereka. Jadi kita benar merasa oke, kita sudah di jalan yang benar, kita ada di semangat yang benar ya. Jadi benar-benar kita tidak lagi melihat itu dari Zoom, kayaknya jauh selama ini kan nonton dari YouTube lah ya, Zoom. Nah ini kita benar-benar merasa ada di Kolmar. Oh ini ya, ingat teman-teman, di Atomi ini kita seperti beli franchise. Kalau franchise berarti kita bagian dari situ. Ya, kita ini salah satu pemilik, kita ini owner daripada ID kita. Berarti kita menginjak Kolmar, kita merasa itu pabrik kita. Ya, jadi rasa memiliki kita akan semakin besar, membuat kita benar-benar menyadari bahwa ini loh bisnis saya memiliki ini. Ya, modalnya apa? Ya ampun, modalnya hanya daftarin KTP itu Anda sikat gigi. Ada pakai produknya. Yang kalau Anda tidak di Atomi pun Anda tiap hari atau tiap bulan juga lemparkan uang Anda beli produk lain. Ya. Nah, jadi apa nilai dari tiket yang kita bayar itu sebenarnya murah sekali daripada apa yang kita dapatkan waktu kita di sana. Atomi menjamu kita luar biasa, ya. Bayangin teman-teman. 1.500.000 sekali makan buffet, kalikan 550 orang. Itu 800 jutaan satu kali makan. Kita makan kan cuma sekali. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini benar-benar sukses tour. Seperti Ida bilang, bukan tour yang dilakukan seperti multi level lain yang kita achieve. Kita dikejar target, dapat ini, kita berarti memang kita udah dikasih target untuk itu, bukan.
Kita tahu ya, mastership-nya Atomy baru ada trip itu mulai dari SRM. Sales Master tidak ada trip untuk jalan-jalan, tidak ada bonus promosi jalan-jalan. Ini adalah success tour. Artinya apa? Tour yang akan membuat kamu sukses. Ibaratnya ini adalah kuliah atau Anda pergi ke study banding ya. Kalau sekolah apa namanya, studi apa? Study tour. Study tour. Oh, Study banding nggak boleh banding sana banding sini ya. boleh. Nah, anak Anda kalau sekolah ada study tour, Anda bayarkan. Anda bayar ya tiket untuk anak Anda ikut study tour kemana? Misalnya ke Bali, Anda beli tiket, hotel Anda, hotel untuk anak Anda, semua Anda keluar uang kan? Untuk anak Anda bisa mengikuti program study tour itu. Sama teman-teman. Tapi di sini kita hanya mengeluarkan tiket, setelah itu Atomy membungkus kita dengan segala kenikmatan dan buat kita terbelalak melihat segitunya bisnis kita, teman-teman. Ya, jadi kami sangat menghimbau teman-teman, jangan kita merasa, saya udah pernah ke Korea, saya juga udah pernah ke Korea teman-teman. Saya sudah pernah merasakan winter di sana. Saya sudah pernah main ski di Korea, ya. Saya sudah pernah ke Naomi, ya. Ke tempat-tempat yang biasa saya sudah pernah. Nah, tapi beda, teman-teman. Ya, jadi siapapun teman sini yang merasa udah pingkopang kaping misalnya ke Korea ya, kentut juga ke Korea ya, misalnya beda. Di sini Anda akan beda sekali. Anda hadir di sana supaya kita benar bisa merasakan dan pulang bisa bawa cerita itu ke tim kita. Nah, tim kita ini perlu juga untuk ke sana supaya mereka benar-benar bisa, oh seperti ini rasanya. Ya, kalau teman-teman tidak hadir, Anda tidak bisa merasakannya. Ayo, ya, yang masih bisa berangkat qualified untuk tahun ini silakan kejar. Yang belum bisa, yang masih member atau masih barusan SM, belum bisa mengulang SM, ayo kuatkan jaringan Anda. Memang tahun depan belum ada keluar announce programnya ini ya, karena kan tahun ini aja masih ada 2 kali trip aja belum selesai, gimana dia announce tahun depan ya. Nah, tahun depan kalaupun misalnya belum ada, 2 tahun lagi pasti ada. Siapkan jaringan Anda dulu. Jadi Anda siap berangkat kapanpun ya. Kami doakan kalau tim kami berangkat, kami pun akan berangkat menemani tim kita di sana supaya kita bisa benar-benar merasakan kesatuan hati di sana ya. Oke, mungkin ada video berikut atau foto berikut nggak ada? Ya ada. Oke, lanjut Rin. Siap, sebentar. Yang nomor berapa ini? 4 ya? 4 ya. Wait. 4 itu Ini yang kita buatnya memang nggak sempurna teman-teman, karena benar-benar dari sejak ada pulang waktu. kami nggak ada waktu, ibarat napas saja nggak sempat. Ini kita baru selesai tadi meeting di senternya Ika. Wah, ini atas bawah ya. Iya, sendiko dawuh. Nah, itu impian kita ya. Nah, itu uang yang akan kita dapatkan kalau kita berjuang di sini. Gak ada suaranya, Rin. ada. Lihat ya, di sini mereka bisa makan Selasa di Ancol ya, rekreasi. Jadi mereka makan, minum ya. Tuh, lihat. Tetap aja deh, Di pause dulu. Rin, tolong di pause di sini. Nah, teman-teman, pemandangan apa yang teman-teman lihat di sini? Ya, ini kita ingin membenarkan mental kita ya, Indonesia ya. Di kita SA bayar 100.000 ya, uang ngomel, nggak ada makan, ini tuh ya, manja sekali ya. Bayar 150.000 dapat makan, enak sekali ya kita ya. 150.000 dapat seminar, dapat makan ya. 300.000 makan malam, nginap plus sarapan, bagus banget. Nah, lihat negara lain, Korea ini turnya berapa duit ya mereka ya, jutaan juga ya mereka bayar untuk hari Jumat. Lihat, tidak ada makan, masing-masing mereka itu akan bawa bekal. Mereka bawa tikar, benar-benar teman-teman, lihat ya mereka duduk apa. Mereka bawa tikar yang mereka bawa, koran yang mereka bawa, mereka gelar dengan tim masing-masing. Ada yang bawa roti, ada yang bawa segala, ada yang bawa telur, bawa mie, bawa segala macam. Jadi sebelum mulai, mereka datang pagian misalnya ya, kan belum acara kan siang. Mereka datang dulu, mereka sudah duduk di situ, mereka makan, belum habis, mereka taruh di situ. Di Korea memang sangat aman, apapun yang Anda taruh tidak akan hilang. Anda taruh dompet Anda di situ aja juga akan hilang, ya kan? Nah, jadi mereka taruh makanan di situ, mereka ikut acara. Selesai jam break,
ya, ada jam break. Wah, keluar lagi mereka, duduk lagi ngempar kayak tadi. Ya, jadi yang Anda saksikan tadi adalah mereka duduk bersama tim. Coba diulang ke belakang, seru ya. Ngemper, duduk di halaman ramai sekali. Nah, itu mereka udah mulai tuh gelar masing-masing ya, rekreasi. Jadi mereka makan, minum, ya. Tuh, lihat. Seru ya, ini jam istirahat nih. Mereka makan, minum. Wah, ada susu, kacang kedelai hitamnya mereka. Nah, ada yang makan telur, kimchi. Tuh. Tuh. Itu ada Pak Boas dan Ida. Halo. Halo. Kalian lagi istirahat? Wah. Oh, lagi pacaran. Tuh. Seru kan? Adem ya, nggak panas, hawanya enak, sejuk. Jadi benar-benar menyenangkan. Nah, di sana udah rame mereka, ya. Begitu teman suasananya. Tahun depan teman-teman bisa datang. Yang tahun ini akhir tahun ada 2 periode yang datang, teman-teman bisa menikmati suasana seperti ini. Nah, ini mobilnya Mr. Park. Wah, serius mobilnya. Iya, Mr. betul. Oh, serius ini mobilnya Mr. Park. Makanya kita langsung buru-buru foto di situ ya, teman-teman. Ya, itu mobil apa itu ya? Mantap. Oke. Nah, teman-teman, kalau Indonesia dilihat di situ nggak ada yang ngempel, nggak ada yang bawa makan. Kenapa? Karena sudah kekenyangan. Kita tuh sudah kekenyangan. Jadi nggak ngiler lagi lihat orang makan. Kita sibuk videoin orang makan. Lanjutkan, Rin. Ya. Ya. Ya, ini teman-teman kita main prosotan, ada Mbak Iin di situ ya, ada Ika, saya dan Mbak Iin, 3 video. Di situ adalah di Atomy Park ya, Atomy Park, dan di situ juga tempat di mana semua staf Atomy boleh bekerja di area mana saja. Ada area-area lain ya, nanti di video selanjutnya kayaknya ada saya videokan foto-foto itu ada ya. Jadi teman-teman, betapa Atomy sangat menghargai ya, menghargai semangat kita, semangat semua stafnya juga. Kamu kerja di mana saja boleh. Yang penting apa? Produktif dan mendapatkan hasil yang baik. Sama seperti halnya kita sebagai seorang pebisnis. Anda masih boleh bekerja, boleh ya. Anda masih boleh berbisnis yang lain, boleh, selagi itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya perusahaan yang sejenis. Paham ya maksud saya? Jadi teman-teman kita sebagai seorang atomian itu tidak bisa punya kepala 2 ya. Kepalanya harus 1 ya. Kepalanya harus 1, artinya kita mengerjakan bisnis fokus pada 1 bisnis multi-level atau jaringan seperti Atomy ini. Tidak boleh yang lain. Apalagi kalau Anda sudah mencapai level mastership tertentu ya, misalnya sales master saja sudah tidak boleh menjalankan bisnis jaringan yang lain ya. Nah, Atomy memberikan keleluasaan. Apakah Anda menjadikan Atomy ini sebagai bisnis full time Anda, atau Anda sebagai pebisnis yang mungkin masih punya bisnis yang lain yang dikerjakan konvensional yang lain, boleh ya. Sekali lagi itu di Atomy Park, dan teman-teman di sana juga ada kafenya ya, ada ruang baca juga ya, dan di sana juga dipajang foto-foto capaian dari perusahaan ya. Oke, lanjutnya Saya sharekan fotonya kalian ya, yang pencapaian itu ya. Sebentar. Salah. Bapak. Mungkin Mbak In boleh sambil sharing juga, Mbak In. Silakan. Teman-teman yang kemarin berangkat ke Korea, silakan ambil bagian untuk cerita bagaimana pengalaman Anda dan happy-nya Anda di sana ya. Silakan. Bentar, saya buka dulu mute-nya ya.
Oke, silakan buka mic. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya boleh sharing di sini. Kalau tadi Bu Slide-nya. Ida, halo? Spotnya masih di aku ya kayaknya. Oke. Ya. Tadi kalau Bu Ida sama Ci Ika mah udah biasa ya ceritanya. Eh, Bu Ida aja bilang udah luar biasa di Atomi. Kalau Bu Ida sama Ci Ika udah biasa keluar negeri. Apalagi saya yang nggak pernah keluar negeri gitu. Jadi sangat-sangat luar biasa. Saya sampai berkali-kali saya nangis di sana. Lalu saya nggak bawa tisu pun sama Cicen waktu itu. Kamu tuh jangan pakai baju gitu kan. Saya tuh nangis berkali-kali di sana karena sangat terharu. Saya yang nggak pernah berpikir apapun untuk keluar negeri, saya bisa keluar negeri dan sangat luar biasa Atomi memberikan penyambutan dari penjemputan ya, walaupun saya ini datang sebelum waktunya, itu pun saya melihat mereka semua dijemput dengan bus sama Atomi, lalu kita juga diberikan waktu yang luar biasa ya, langsung masuk hotel itu juga diberikan kunci pada sore hari itu udah benar-benar sambutan yang sangat luar biasa. Kalaupun kita nggak bisa dengan bahasa mereka, jangan khawatir, di sana juga ada yang translatornya itu semua ada gitu di beberapa negara. Jadi saya pun tetap bisa mendengarkan apa yang Atomi berikan. Itu ya Bu Ida ya. Saya sangat terharu, jadi nggak bisa ngomong apapun, wes pokoknya saya nangis aja. Sering-sering saya nangis di sana karena benar-benar apa yang saya tidak pernah impikan sama sekali, saya itu bisa gitu. Jadi teman-teman yang nggak bisa berangkat karena visa, itu yang membuat saya sangat bersyukur di situ. Jadi apalagi yang waktunya core value itu yang benar-benar membuka pikiran dan hati kita untuk Atomi ini benar-benar gitu dari hati, bukan hanya bisnis, bukan hanya uang saja yang kita cari, tapi bagaimana cara kita berbagi, melayani dengan kerendahan hati itu benar-benar diterapkan di Atomi ini. Luar Itu biasa, ikut terharu, ikut bangga, bisa istilahnya seorang member yang luar biasa bisa berangkat ke Korea yang sampai sebelum berangkat H-1 baru cari koper. Benar-benar Mbak ini nih memang luar biasa. Jadi teman-teman jangan pernah pesimistis bahwa aku di Atomi kayaknya kok susah ya, jalannya susah. Kami pun memulai benar-benar dari awal, dari nol. Mbak In pun juga sama, dari seorang istilahnya yang gaji bulanan cuma 1,4 juta, sekarang berubah hidupnya di Atomi sampai bisa berangkat ke jadi auto sales master, berangkat ke Korea, nggak punya koper, nggak punya paspor, bisa punya paspor. Itu impian yang teman-teman mungkin bisa capai gitu. Jadi jangan aku orang biasa yang nggak bisa, tapi ini contohnya ada yang bisa, keren banget ya. Mungkin teman-teman sebelum saya beralih ke Taiwan, Korea diselesaikan dulu nih. Korea diselesaikan dulu. Sandra mungkin ada yang mau sharing atau ini ada yang angkat tangan, Bu Krisna? Ada siapa? Chandra kah? Chandra, gimana perjalanan di Korea? Sorry, tapi tidak bisa nyetel Oh, nggak videonya. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, saya sangat bersyukur sekali bisa ikut tur sukses Korea ini toh. Terus tidak menyangka kalau di sana tuh benar-benar fasilitasnya luar biasa, mulai dari penjemputan di bandara aja sudah staf Atomi sudah siap sebelum kita datang. Terus juga semuanya diatur dengan sangat baik dan fasilitas kita menginap di hotel aja bintang 5 nggak sembarangan, sampai teman saya aja search di Google semalam itu kalau kita nginep di Novotel Ambassador itu hampir 4 juta rupiah loh, 3,7 juta. Jadi terus makanannya juga enak-enak, terus kita dapat hadiah banyak, bahkan kalau pergi-pergi sampai kesehatan kita pun diperdulikan Atomi ya kan. Setiap kita dikasih hemohim setiap hari 2 saset, ya kan, belum lagi hadiah-hadiah dari Atomi, dan terutama sekali sih ilmunya ya.
ketemu Mr. Park dan kita mendengarkan kuliahnya langsung dari Mr. Park dan juga dari Imperial Master itu sangat menginspirasi sekali. Jadi teman-teman yang di sini semangat semua, tidak ada yang mustahil. Kalau kita tetap fokus, tetap bekerja, tidak berhenti, tidak menyerah, dan terutama tetap mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa sampai ke sana. Terima kasih Chandra. Ada lagi kah mungkin di sini? Teman-teman ada yang berangkat ke Korea kemarin kah? Kalau saya soalnya berangkatnya 2019, jadi karena udah berangkat 2019 bulan Mei, jadi nggak bisa ikut yang kali ini, jadi sedih banget juga sih saya. Coba bisa nemenin Mbak Iin, bisa nemenin Ci Ika, Bu Ida juga, Mak Ida juga. Tetapi nggak apa-apa karena pengalaman setiap orang berbeda. Di kami 2019 dulu Atomy Park baru dibuka dan itu memang masih aduh kalau lihat mereka makanannya enak-enak. Kami dulu makanannya nggak ini banget maksudnya FA 2 hari 1 malam tuh kami makannya tuh masih yang bukan prasmanan yang diambilkan tuh loh. Jadi diambilkan lauknya kayak kalau di asrama itu loh seperti itu. Tetapi bersyukur sekali berarti Atomy itu selalu memberikan progres terbaik mereka dari awal pembukaan mungkin yang belum mantap, lalu mungkin turnya juga nggak sebaik yang sekarang mereka bisa naik cruise. Saya dulu zaman 2019 masih pergi ke area-area yang mungkin berbeda, tetapi kalau dilihat progresnya luar biasa. Atomy selalu memberikan yang terbaik untuk member-membernya. Jadinya nanti buat teman-teman pasti harus bisa menyusul untuk ikut success tour ke depannya. Saya doakan bisa achieve ya teman-teman ya. Mungkin yang Korea sudah selesai atau saya sharekan foto-fotonya dari Bu Ika dulu ini ya yang dikirim di grup ya supaya. Aku dulu boleh Oke, siap-siap Bu Ida. Yang di mana Google Drive itu? Oh, yang di Google Drive masih ada kan? Oh iya masih ada. Cuman urutannya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bentar, ini ada yang foto rame-rame itu ya, Mak ya. Ini Kak. Ya, ini perjalanan Ika ya. Ini perjalanan Ika. Boleh Ika dulu boleh. Hah? Oh, oke. Jadi teman-teman, setelah acara Success Tour kami extend ya. Jadi saya dengan tim dengan Windy dan beberapa masih. Oke, saya ulang. Jadi teman-teman setelah kita Success Tour, saya masih extend bersama beberapa Atomians. Kami ada 13 orang, ada Windy, Ci Acen, dan semua ya. Kami 13 orang, ada Chandra juga ya. Kami tour ke Busan, luar biasa ya. Semua Atomy bayar teman-teman. Di sana pun walaupun tidak dibayar langsung gratis ya Atomy, kami bayar sendiri. Hotel kami di sana pun bintang 4 ya. Jangan main-main. Tidak kaleng-kaleng ya. Kenapa? Karena mampu Atomy bayar. Ya bonus datang terus. Jadi mari kita nikmati ya. Balance life itu penting. Balance life. Yang 90. Apanya 90? Kita dapat bonus waktu tour. Saya lupa. Maksudnya dia bisik 90. Saya bilang apa 90? Skor 90 nah, guys. Jadi di sana juga luar biasa. Kalau kekuatan jaringan kita terbentuk. Ya 4 darah serentak sama. Yang nggak ada yang kecicir. Kami bisa pairing di 2,4 juta PV dalam 1 hari ya, luar biasa sekali, skor yang sangat tinggi. Kami bisa dapat 5 juta dalam 1 hari ya. Nah jadi kalau yang ini Ida bersama orang tua angkat Ida di sana ya. Jadi kita di sana sangat happy. Selesai tour kami pun bisa menikmati liburan-liburan kami. Nah ini Ida bersama orang tua angkatnya. Silakan Ida. Ya, saya bersyukur sekali ya. Tuhan kembali mempertemukan kami karena kebetulan papa mama itu tidak tinggal di Korea tetapi di Kamboja. Jadi mereka ini adalah seorang misionaris yang sekarang ditempatkan di Kamboja ya. Pelan dulu Rin, sebentar Rin. Dari ya ini. Tetapi waktu saya bilang papa saya mau ke Korea, dia bilang saya juga mau ke Korea. Saya mau cek jantung ya karena habis bypass dan saya bersyukur mereka sehat semuanya, papa terlebih ya. Saya sangat bersyukur karena apa? Karena di saat saya ingin memberikan
membalas budi mereka, saya diberkati luar biasa sama Tuhan ya. Waktu itu ketika Papa bypass begitu ya, saya bisa membelikan hemohim ya, 4 set belikan. Papa butuh omega, saya belikan ya. Tentu saja omega dan hemohimnya Atomi ya, tentu saja semua produk Atomi. Dan ketika kemarin kembali bertemu, saya juga bisa membawakan oleh-oleh Atomi juga, produk Atomi, hemohim, omega, dan beberapa produk lainnya. Saya sangat bahagia dan bersyukur dengan cara seperti ini ya teman-teman. Kita ketika kita sukses, kita bisa benar-benar memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai ya. Saya sangat-sangat mencintai mereka dan seperti mereka juga mencintai saya ya. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang masih memiliki mama papa juga harus memikirkan mereka ya, memikirkan mereka. Kalau saya nggak ada mama papa kandung ya, sudah di surga semua. Jadi mereka lah satu-satunya ibaratnya orang tua saya ya, betul-betul orang tua saya. Lanjutkan Rin. Ya. Dan di sini teman-teman kami kemudian bersama sponsor bertemu di jamu, kita makan bersama ya, pizza begitu ya, pizza sayuran tentu saja karena kita sudah terlalu banyak makan-makan enak di Atomi. Kita semuanya mau makan yang sedikit segar dari sayuran. Lanjutnya Rin, lanjut aja nggak apa-apa, play. Ya, ini selama kami di sana. Kebetulan dari stasiun itu kita stop dulu di sini ya, tadi kebetulan melewati beberapa taman yang bagus-bagus pas lagi musim semi, jadi banyak bunga ya. Dan ini adalah selain saya bertemu dengan kebahagiaan saya bertemu dengan mama papa saya bertemu juga dengan member partner saya. Ini adalah member partner saya di Korea, dia memiliki rumah makan Indonesia di sana. Satunya lagi, klik berikutnya. Nah, ini di rumah makan satunya lagi. Kebetulan member partner saya sedang tidak ada di tempat, sedang keluar kota, jadi kami tidak bertemu. Jadi dengan cara seperti ini saya bisa meluaskan bisnis Atomi saya sampai ke Korea, sampai ke negara manapun ya, kita semuanya bisa. Karena apa? Karena setiap kita memiliki ID yang bisa berlaku secara global ya. Jadi kita nggak akan takut ketika kita pergi kemana kita tidak bisa menjalankan bisnisnya atau mengawali dari nol, tidak. Tetapi akan terus berkesinambungan. Berbeda dengan perusahaan lain yang ketika kita pindah ke negara lain maka kita harus memulai dari nol ya teman-teman. Banyak sekali yang melakukannya, memberikan cara-cara mereka adalah seperti itu. Tetapi kita global, satu ID berlaku untuk global. Luar biasa sekali, saya senang juga bertemu dengan partner-partner Korea saya. Itu ada 2 cowok di sana, 3 cowok ya, yang 2 yang ujung-ujung itu kiri dan kanan itu adalah partner saya, bukan sponsor saya. Yang sponsor saya adalah yang pink ya, kemudian sebelahnya adalah crossline saya ya. Selanjutnya Rin. Nah, teman-teman, ketika Ika jalan-jalan, Chandra jalan-jalan, Mbak Iin jalan-jalan, saya tidak jalan-jalan teman-teman. Saya memutuskan untuk tidak ikut mereka jalan-jalan. Mengapa? Setiap kita punya impian ya, Ika punya impian, saya punya impian. Kita memiliki target masing-masing dan kita harus kokoh ya teman-teman, dalam artian begini. Saya punya impian, saya bersegera sukses dengan cara saya. Ika pun begitu. Ada waktu-waktu Ika harus santai-santai, tetapi teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu bahwa saya sudah pernah tinggal di Korea. Maka bagi saya ketika saya ke Korea, sebisa mungkin saya ketika mau jalan-jalan adalah bersama-sama dengan anak-anak saya. Saya tidak mau sendiri ya. Maka dari itu ketika ke Korea yang ini saya extend, itu saya fokuskan untuk saya membangun jaringan saya lebih baik lagi. Termasuk saya juga memenuhi diri saya, mengosongkan gelas diri saya ini untuk saya penuhi dengan ilmu. Nah, ini adalah pembelajaran yang diberikan oleh sponsor saya. Lanjutkan, Lin. Ya. Ini adalah pembelajaran hair treatment. Nah, teman-teman lihat ya, saya bekerja sebagai capster ya. Ya,
ini benar-benar pengalaman luar biasa ya, sampai rasanya boyok saya itu kok rasanya pegel ya, sampai diketawain oleh sponsor saya. Nggak apa-apa, tapi kamu cepat sekali bisa menguasai pembelajaran ini. Lanjut, Lin. Nah, ya teman-teman, segitu apa ya namanya sabarnya sponsor saya ini untuk menolong saya belajar mentreatment rambut ya dan kulit kepala ya, kulit kepala. Oke. Terima kasih. Mungkin lanjutkan Rini dengan Rini atau Ika ada tambahan? Ika mau ada tambahan enggak? Belum, lanjut aja dulu. Nah, nanti kalau baru nambah. Oke, berarti waktunya saya sharing nih. Oke, selamat malam teman-teman. Nah, kalau dua teman saya kemarin sudah ke Korea, saya sudah berangkat ke Taiwan duluan. Sebenarnya tujuan saya tahun ini berangkat ke Taiwan apa sih? Tujuan saya itu adalah saya bentar. Saya ini kan sebenarnya di Indonesia ini sponsor saya kan orang Taiwan kan, dan saya ini selama 4,5 tahun ini kan nggak pernah ketemu dengan keluarga besar dari Atomi di atas saya. Jadi saya memang waktu itu ngomong sama suami saya pengen ke Taiwan kalau udah pandemi buka, nggak perlu karantina, saya pengen ke Taiwan, pengen mencari leluhur saya. Kenapa? Karena saya selama ini kayak orang yang kesepian, nggak ada keluarga sama sekali, bekerja sendiri, berjuang sendiri. Saya berjuang demi member-member partner saya yang istilahnya menitipkan KTP-nya ke saya. Jadi karena waktu itu Mei kami diizinkan, dan memang sebenarnya saya sudah menuliskan di dalam buku Life Scenario, saya 2022 ingin membawa mertua saya, keluarga besar mertua saya untuk bisa berangkat ke Taiwan karena mereka dulu sangat suka dengan Taiwan. Jadi tetapi karena pandemi sehingga kami baru bisa pergi di bulan tahun 2023. Akhirnya semua bisa tercapai, dan ini salah satu waktu kami berangkat. Jadi saya sangat bahagia sekali karena salah satu impian yang saya tuliskan di buku Life Scenario sudah tercapai, dan memang sesuai sekali dengan perincian yang saya hitungkan. Waktu itu saya bilang pergi sekitar 5 orang, kira-kira sekitar 150 juta, dan memang habisnya memang segitu. Tetapi saya bahagia karena bisa membawa mertua saya untuk bisa kembali jalan-jalan ke Taiwan. Karena orang tua saya sudah meninggal, jadi waktu itu saya berjanji karena belum bisa membahagiakan orang tua saya pengen membahagiakan mertua saya, karena sudah saya anggap seperti orang tua sendiri seperti itu. Jadi ini adalah perjalanan saya pertama kali kita berangkat, dan saya bawa anak saya yang kecil. Bahagia sekali rasanya kalau salah satu persatu mimpi dari buku Life Scenario kita itu bisa tercapai ya teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah saya waktu itu memang mau mengikuti Success Academy di Taiwan, dan ternyata memang waktu itu ada challenge dari sponsor saya, kamu mau nggak untuk maju ke panggungnya di Success Academy-nya Taiwan? Saya bilang, maju nggak masalah kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Mandarin, ini benar-benar challenge yang saya harus pikirkan, siap apa enggak, karena untuk maju ke atas itu kan berarti member sharing, nggak mungkin dong saya belum leaders club terus panggil penerjemah, nggak mungkin karena ini masih member sharing. Jadi waktu itu saya pikirkan saya ambil. Kenapa? Karena saya punya satu tujuan untuk tim saya, supaya supaya sponsor yang di atas kami yang di Taiwan itu bisa melihat ada member mereka atau leader mereka di Indonesia. Itu salah satu visi saya, kenapa saya mau ke Taiwan. Akhirnya, dan memang puji Tuhan, ternyata apa yang challenge yang diberikan oleh sponsor saya untuk bisa maju ke panggungnya Success Academy-nya Taiwan dengan menggunakan bahasa Taiwan, ini ternyata sharing saya dimasukkan ke channel Atomi-nya dari website Atomi Taiwan.
itu karena nggak semua member sharing dimasukkan, dan saya yang dimasukkan waktu itu sponsor tiba-tiba info, kamu dimasukin di channelnya Atomy loh di Taiwan. Itu salah satu kebanggaan, bukan karena saya ingin punya rasa apa ya, maksudnya oh ini loh aku, bukan teman-teman. Karena apa? Saya ingin memberikan contoh kepada member partner saya. Saya ingin memberikan contoh kepada mereka bahwa pada waktu Anda diberikan sebuah tantangan untuk Anda bisa maju, untuk Anda bisa naik kelas lebih baik lagi, itu Anda harus ambil. Mengapa? Karena terus terang, saya waktu ambil ini, Bapak Ibu mungkin pernah dengar tentang bagaimana Anda bisa sukses itu dengan mindset yang growth mindset. Bahwa setiap Anda diberikan tantangan, Anda mau melakukan, Anda mau mencoba. Pada waktu Anda mencoba, Anda melakukan, dan Anda berhasil, Anda akan naik satu tingkat lagi. Itu adalah tangga Anda menuju kesuksesan. Jadi pada waktu itu saya putarkan sedikit, mungkin teman-teman yang nggak ngerti juga nggak apa-apa, dengarkan sedikit aja di depan. 大家好, apa kabar? Ini bisa di 我是印尼黄慧慧，是从来自印尼爱多美的教育的钻石大师，也是来自东爪哇马朗的教育中心长。如果你们来印尼玩，一定要找我。感谢台湾爱多美公司给我。 Sebenarnya saya tuh waktu membuat skrip ini tuh sampai 15 hari, 5 hari bikin skrip, 10 hari menghafal. Itu stresnya minta ampun Bapak Ibu. Saya mengambil challenge ini benar-benar bertaruh. Kalau saya gagal, sekian sponsor-sponsor saya yang sudah mengajukan saya maju ke panggung. Tapi kalau ini berhasil, saya bisa memberikan satu contoh kepada member partner bahwa setiap leader harus mengambil setiap tantangan, setiap challenge dalam yang diberikan oleh sponsor Anda untuk ini sharing saya, jadi semua ada di CH Atomy Taiwan. Memang itu menurut saya, bentar ini ya, itu salah satu yaitu challenge yang harus kita ambil setiap Anda ingin maju satu tingkat, setiap Anda ingin melangkah sukses, Anda harus mengambil setiap tantangan itu. Lalu setelah itu apa yang saya lakukan di Taiwan, saya yang pasti saya ketemu dengan Crown Master di Taiwan yang paling tinggi, salah satu Crown Leaders Club dari Atomy Taiwan. Ini adalah nenek moyang saya. Beliau namanya Tong Shifang, Crown Master. Dia salah satu yang menandatangani waktu saya membuka center untuk membuka center di Indonesia. Jadi ini adalah waktu berfoto dengan ini behind the scene. Ini tuh bahwa benar-benar gila-gilaan sebelum maju itu masih belajar menghafal lagi supaya hafalannya benar. Lalu ini setelah kami kumpul, setelah SA kan ada kumpul dengan tim ya, akhirnya saya ketemu dengan sponsor saya Crossline. Ini sebenarnya Crossline, banyak Crossline, dan ini kami sharing di kamar hotel, dan itu di hari pertama. Jadi lalu ini foto dengan ini Crossline, ini sponsor saya yang di tengah kacamataan, dan Crossline ini suami saya yang kanan. Nah, waktu teman-teman di Korea dapat airnya Atomy, saya juga dapat airnya Atomy dan seneng banget. Wah, bisa minum air mineral ini kan nggak mungkin saya bawa pulang nih, jadinya saya harus minum di sana gitu loh. Dan luar biasa loh, airnya enak banget, seger banget karena dia diambil tuh dari air laut yang paling dalam, sehingga dia ini sangat apa ya, pemurnian tinggi. Aduh, pokoknya nggak bisa cerita deh, dijelasin sponsor saya sampai pokoknya enak banget. Sampai anak saya ini bilang, si anak saya yang kecil, kenapa airnya di Taiwan enak ya Mi ya, beda sama airnya di Indonesia. Nah, ini makan siangnya, makannya mejaan.
Jadi nggak kalah mewah juga sama yang di Korea, meskipun mereka ini cuman SA. Jadi kalau di Taiwan itu SA 2 hari 1 malam itu menginap juga di hotel. Waktu itu kami di Shangri-La, jadi Shangri-La Hotel di Ilan, karena Taiwan ada 3 kota yang mengadakan SA bersamaan. Jadi ini makan siang kami, terus ada makan paginya juga, ada makan malam juga. Ini makan malamnya. Lalu ini adalah untuk member yang pertama kali hadir di Success Academy di Taiwan itu dapat produk. Tapi yang enggak pertama kali mereka cuma dapat ini yang kapsul-kapsul itu namanya bitter melon, gukwa. Jadi karena jadi itu gukwa dibagikan, nanti kalau mereka di Korea Hemo Time, Indonesia Hemo Time, kita gukwa time. Jadi istilahnya makannya makan pare. Lalu kami dapatkan 3 bubble color, cat rambut, dapat air minum, sama dapat masker dari Atomy. Ini yang saya dapatkan. Lalu setelah acara SA, saya ini ke center di Taipei sama center di Taichung. Jadi ini adalah waktu acara di center di Taipei. Itu adalah kepala pusat pelatihannya. Saya juga sempat ini kepala pusat pelatihan masih muda ya. Di Taichung, beliau adalah salah satu pusat pelatihan terbaik juga di Taiwan. Kalau ini adalah Royal Master di atas saya. Akhirnya saya ketemu sama leluhur saya. Karena waktu itu saya cerita ke dia, saya ini di Indonesia kesepian. Saya tuh nggak tahu siapa sih leluhur saya. Karena gimana pun keluarga itu kita tahu ya, kalau kita tahu marganya siapa. Ini kan seneng gitu loh. Jadi waktu itu saya mengikuti pelatihannya dia menceritakan gimana bisa jadi Royal Master, lalu dia gambarkan semua imperialnya. Ternyata saya, Bu Ika, Bu Ida, ternyata sama satu nenek moyang, satu imperial si nenek seksi. Jadi nenek seksi yang mobilnya tadi suka pakai mobil sport gitu ya. Jadi dia benar-benar sampaikan satu persatu. Ini yang waktu di Taipei ketemu banyak teman-teman dari Indonesia yang di Taiwan, mereka juga jalankan Atomy juga. Ini ada sponsornya Pak Indra Kwan, kalau Pak Indra Kwan di sini hadir. Lalu ini waktu kami di hotel setelah sharing setelah SA, ini waktu kami makan, makanannya selalu makan mejaan. Jadi ini sponsor dan crossline saya, ini adalah center leader dari Taipei, dan ini itu kisah saya sih selama di Taiwan. Jadi buat teman-teman, sebenarnya apa ya, mengapa sih kita ini kalau misalnya banyak yang ngomong, sponsor saya nggak ngurusin saya, sponsor saya nggak jalan, sponsornya, kalian selalu mengeluh seperti itu. Sebenarnya sponsor saya bukan nggak ngurusin, tetapi sponsor saya pada waktu saya bergabung, akhirnya saya menjadi kaki yang besar buat mereka. Yang tadinya kaki kecil menjadi kaki yang menggembung. Otomatis sponsor akan lebih perhatian atau membangun kaki mereka yang lebih kecil. Itu udah kalau Anda sebagai leader, Anda akan melakukan hal yang sama. Dalam arti pada waktu Anda mempunyai satu kaki besar, bersyukurlah Anda karena Anda mempunyai kaki besar. Jadi waktu saya sendiri, saya nggak pernah menuntut sponsor saya, ayo katanya kamu mau bantu, kalau di tempat lain mereka dibantu dan lain-lain. Saya tidak pernah menuntut mereka untuk membantu saya. Karena saya tahu, pada waktu jaringan saya menjadi besar dan menjadi kaki besar mereka, Bapak Ibu tahu, sponsor-sponsor di Taiwan baru mulai jalan. Pada waktu mereka melihat ada yang jalan. Saya merasa ini menjadi berkat buat mereka juga. Jadi istilahnya, buat teman-teman, istilahnya nggak perlu terus sponsor saya nggak jalan, terus Anda mau berhenti karena sponsor. Ini adalah bisnis Anda sendiri. Kalau Anda merasa bahwa tidak ada support dari sponsor, ini adalah bisnis Anda. Anda buka toko, Anda buka usaha, Anda buka apapun, Anda pakai modal, ini kan bisnis Anda, bukan bisnis orang lain yang harus Anda jalankan. Jadi pada waktu sponsor saya, mereka membangun kaki kecilnya, saya maklum dengan hal seperti itu. Tetapi kenapa saya mau ke Taiwan? Karena saya ingin tahu visi dari sponsor saya tertinggi itu apa. Saya pengen tahu mereka ini kira-kira punya tujuan apa. Dan setelah saya mendengarkan penjelasan Royal Master dari Taiwan, saya merasa saya bersyukur banget saya di tim ini. Terus terang dulu saya sempat punya pikiran ya, maksudnya iri dengan tim-tim yang besar, iri dengan grup-grup yang besar. Tapi sebenarnya Atomy ini kan satu ya, kita Atomians. Saya bersyukur bahwa saya ditempatkan di sini.
Anda itu mungkin kalau kita sebagai anak, kita tuh nggak bisa memilih orang tua kita siapa. Saya juga sama, saya ditempatkan di mana saya nggak bisa memilih di posisi jalur utama kah, jalur mana kah, jalur mana. Tetapi saya selalu berpikir bahwa ini bisnis saya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang sudah menitipkan KTP-nya kepada saya. Saya nggak terlalu peduli atas saya mau gimana, saya nggak peduli. Tetapi saya akhirnya bisa menemukan sponsor-sponsor di atas saya supaya mereka juga melihat ini loh, ada tim kamu di Indonesia, ada satu grup kamu di Indonesia yang kecil ini yang juga berjuang dengan kamu. Akhirnya setelah saya bertemu dengan sponsor saya, kami menemukan titik temu bahwa ternyata kamu di sini ya, kamu ternyata ada di jalur kecil saya. Jadi kita akan bersama-sama untuk bisa naik bersama-sama. Jadi jangan pernah pesimis kalau Anda mungkin merasa sekarang aku kok kayaknya nggak ada yang support ya, aku kok kayaknya berjalan sendiri. Saya juga merasakan seperti itu. Jadi tetapi bersyukurlah karena saya mau berusaha mencari atas. Karena apa? Saya juga butuh konsultasi dengan mereka. Pada waktu saya merasa down, saya merasa saya nggak tahu harus gimana, udah lelah memikirkan sendiri grup saya. Akhirnya saya ketemu orang-orang di atas saya yang bisa saya ajak konsultasi. Jadi di Atomi itu kita benar-benar masih punya keluarga. Kalau Anda merasa sponsor Anda nggak bisa, carilah di atas Anda, carilah di atas Anda lagi. Pasti akan ada sponsor di atas Anda yang akan mau memperhatikan Anda. Dan satu hal lagi buat teman-teman, kalau atas Anda belum melihat Anda, berusahalah, berjuanglah, ambil semua challenge sehingga atasnya melihat Anda. Seperti Anda bekerja di satu perusahaan, pada waktu bos Anda tidak melihat Anda, orang yang di bawah, bekerja giatlah supaya dia bisa melihat Anda. Ini yang benar-benar saya pelajari waktu saya berjuang sendirian sampai akhirnya saya bisa bertemu dengan Royal Master saya belajar banyak dari beliau, luar biasa ilmu yang mereka berikan. Itu saya bersyukur banget karena saya bisa ke Taiwan. Jadi istilahnya meskipun nggak ketemu dengan dua darah yang di Korea, nggak bisa nemenin member saya, leader saya main di Korea, saya juga mendapatkan sesuatu dari perjalanan saya ke Taiwan. Akhirnya saya mulai dipandang oleh mereka yang di atas, karena saya juga salah satu orang yang berjuang bersama mereka. Itu aja mungkin sharing dari saya, Bu Ida, Bu Ika, mungkin mau. Mantap, Ciri ini mantap. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa ya untuk Rini. Oh, mantap. Saya juga mau tambahkan sedikit ya. Jadi benar semua yang disampaikan oleh Rini. Jadi kita ini memang harus berusaha mencuri perhatian dari leader kita. Ya, teman-teman juga sama semua di bawah ya. Kalau Anda semua di bawah, nggak banyak yang bilang iya leader saya nggak bantu saya, nggak nyapa saya. Kita ini begitu banyak member di bawah. Kalau Anda tidak melakukan action yang luar biasa, Anda tidak bergerak, bagaimana kita bisa melihat? Bisa tahu ya. Tapi kalau Anda bergerak, nggak mungkin, mata leader itu pasti tertuju kepada member, akan melihat titik-titik di mana itu bergerak. Sehingga kita akan menaruh perhatian ke situ. Oh, ini ada satu titik yang bernafas, yang perlu disupport, maka kami akan memberikan komitmen kami. Nah, di sini siapa yang mau sukses ya, itu harus sambut tangan. Ya, kita ingin mensupport si A, si B di bawah. Nah, kita akan sama-sama berkomitmen bersama. Tim kita memberikan komitmen, kita pun akan berikan komitmen kita kepada dia. Ya, curilah perhatian kami. Kalau Anda diam, bukan kami tidak membantu, kami tidak kelihatan. Kalau jaringan masih 10, Anda kentut pun saya tahu, kedengeran. Ya, masih kecium baunya. Nah, tapi kalau dari ribuan, ya Anda hanya gerak 1 bulan 1000 PV, siapa yang lihat? Nggak kelihatan. Tapi kalau Anda bergejolak, pasti kelihatan. Sama, ya. Rini, Ida, semua kami ini kami berhasil mencuri perhatian daripada sponsor kami. Ya, seperti sponsor langsung saya dari Malaysia, pasti dia tahu saya, gitu kan. Nah, di sini teman-teman, saya Rini, Ida pun sama. Kami menjadi kaki besar daripada sponsor kami setelah kami bergabung. Otomatis apa? Tidak ada satu member pun yang dilempar, tidak ada PV yang nyangkut, gitu kan? Apakah itu menjadi kesedihan? Teman-teman,
apapun perkaranya, lihat dengan kacamata yang positif. Maka Anda akan mensyukuri kondisinya. Saya tanya pada teman-teman, kalau Anda masih mendapat lemparan member, Anda masih dapat luncuran PV, artinya apa? Jaringan kita masih kecil bagi sponsor kita. Betul nggak? Kalau Anda sudah tidak mendapat limpahan member, tidak mendapat PV, artinya kita menjadi jaringan besar untuk sponsor kita. Jadi Anda milih Anda jaringan kecil atau jaringannya besar. Besar. Nah, jadi tidak apa-apa kalau Anda tidak mendapatkan bantuan apapun, ya. Kalau Anda berhasil menjadi, tapi pastikan jaringan besar itu dari kita. Kita ini misalnya saya ini adalah di line A-nya sponsor langsung saya Malaysia. Nah, line A-nya sponsor saya ini sudah lebih besar daripada line B-nya. Pastikan line A sponsor itu besar karena Anda, bukan orang lain. Bukan member-membernya sponsor kita yang besar sehingga line A itu besar. Berarti apa? Kita ada di line besarnya sponsor tapi kita kecil. Nah, ya, pastikan Anda yang membuat jaringan itu besar. Ya. Nah, lakukan itu. Nah, jadi kita tidak akan mengeluh, oh kita nggak ada pikiran, berarti kita berhasil membesarkan jaringan kita. Ya bersyukurlah, ya. Nah, kita menjadi besar untuk sponsor langsung kita, tapi di atasnya lagi lihat ya, di mana ada menggeliat mata sponsor akan lihat. Ya, dari Korea melihat, dari Taiwan melihat, dari Korea IDA pun melihat IDA. Ya, sehingga saya sampai ke Korea pun IDA pun sama. Sekali sampai tanggal 15, kita kan 14 terbang, 15 nyampe. Sponsor Royal Master sudah datang, udah janjian jemput kami. Tentu saya nenteng IDA untuk bisa menjadi penerjemah, ya. Jadi tanggal 5 juga makan gratis ya, sponsor jemput ya. Orang lain masih sibuk gimana, kita udah dijemput sponsor. Sombong sekali. Udah dibawa lunch, kita ngobrol ini itu ya. Ngobrolnya IDA sih, saya ngobrol IDA nyampein ya. Nah, jadi sponsor lain lagi ya, juri ya udah set lagi tanggal 20 mau ketemu lagi, bawa saya. Nah, ini ya, ini Mr. Kang Royal Master kita yang jemput kita, dia ajak kita makan segala macam ya. Karena sebenarnya dia mau bawa saya ke kota dia, karena pas hari itu ternyata istrinya ulang tahun, mau ajak saya dinner yang lebih mewah. Tapi kita nggak ada waktu ya. Saya bilang bukannya nggak mau, tapi kita nggak ada waktu. Makan aja yang di dekat hotel, kita udah bersyukur, yang penting kita bisa jumpa ya. Mereka sengaja datang, ini kota mereka bukan di Seoul. Mereka ada di luar Seoul, sengaja nyetir untuk jumpa kita. Kenapa? Karena dia tahu, karena kita menggeliat, karena kita ini menarik perhatian mereka. Coba kalau saya tidak kerja keras, apakah mereka mau datang setir jemput kita? Nggak akan bisa. Ya, mereka nggak akan datang. Siapa kita? Ya, manusiawi. Saya jadi dia juga gitu. Ya, kalau bukan leader yang benar-benar gerak atau apa, nggak mungkin si leader itu datang dari jauh-jauhnya. Tapi dia lihat ini leadernya menggeliat, pasti. Ya, curilah perhatian sponsor. Nah, ini ya, kita berfoto dengan patung kebanggaan kita, semangat gitu ya. Nah, banyak sekali foto-foto yang luar biasa. Ini trip-trip yang di Busan ya teman-teman. Nah, jadi tanggal 20 juga saya bersama juri ya, juri jemput saya ya. Saya bilang, wah, saya sebenarnya pengen jalan-jalan dengan teman-teman. Itu tanggal 20 kan free ya teman-teman. Tanggal 19 kita udah selesai acara Atomi, 20 kita free, 21 kita mulai trip Busan. Rencana tanggal 20 saya dengan beberapa teman-teman Atomian yang extend, kita ingin sewa kostum hanbok, pengen shopping Myeongdong. Ternyata dia bilang, enggak apa-apa, saya jemput, saya bawa kamu ke sana. Saya dibayarin semua untuk sewa-sewa gitu aja. Makan semua ya. Wah, ya jadi iritlah saya di sana. Ida juga sama. Karena Ida juga berhasil mencuri perhatian sponsor yang dari kubu topnya mereka, itu juga rebutan membuat schedule untuk jumpa Ida. Ida pun sampai bingung, ini jemput ini semua ngantri. Jadi kita bahkan jadi bintang. ngantri untuk mau jumpa kita. Bangga sekali ya. Bintang beda. Iya ya, jadi teman-teman, Anda harus menjadi seseorang yang mencuri perhatian daripada sponsor Anda. Ya, baru mereka memang tahu, oh ini ada leader saya. Ya,
Jadi saya di sana juga bekerja tanggal 20, saya juga ada member di sana. Meeting juga ya, kita meeting juga ya, jadi benar-benar maksimal sekali kita di sana, bekerja iya, happy iya ya, jadi benar-benar bisnis kita go internasional ya. Jadi teman-teman jangan sia-siakan peluang yang menghampiri Anda, berjuanglah ya. Mungkin ada lagi yang lain dari Ida. Oke, jangan di Oh, kan suaramu dari di sini. situ. Iya, Oke. oke. Iya, terima kasih Rini, Ika. Rini luar biasa, proud of you. Sangat luar biasa sekali Rini, pengalamannya ya bisa go internasional seperti itu ya. Ini Hauma. Nah, saya bisanya nih Hauma Bocetau. Nggak ada yang lain. Mungkin ada tahu lagunya Mise kayak nih Aiko, ini Mise Pian Tian Mimi. Ya, jadi kita harus bangga ya teman-teman dengan capaian-capaian apa yang sudah kita lakukan, tetapi bukan berarti menjadi satu kesombongan ya teman-teman, bukan. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang leader, tentu saja kita harus benar-benar menunjukkan kualitas diri kita, ya, kualitas dari diri kita. Jadi satu cerita sedikit ya tentang salah satu member saya. Pakai ampul itu sebulan 3 botol ya, tadi saya juga udah cerita di tempat juga ya, 1 bulan itu 3 botol ya. Tetapi ketika ditanya, wah wajahmu bagus sekali ya, pakai apa? Oh nggak apa-apa, nggak, biasa saja, nggak pakai apa-apa seperti yang lalu, kata dia begitu ya. Padahal dia jelas-jelas memakai ampul ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya member. Bagaimana mendapatkan member? Orang bertanya tentang fakta yang dia alami begitu ya. Ternyata dia tidak mau menceritakan. Sama seperti diri kita. Kita harus merasa berterima kasih pada diri kita dulu ya ketika kita mencapai satu capaian, dan itu bisa kita kemudian tularkan dengan cara apa? Dengan cara juga kita menularkannya bukan dengan satu kesombongan tetapi sebagai satu keteladanan. Beda ya teman-teman ya. Jadi bukan menjadi satu kesombongan tapi keteladanan, di mana ketika member partner kita melihat capaian kita adalah capaian yang mengikuti proses. Ya, ini harus benar-benar teman-teman pahami. Seperti misalnya Rini ya, Rini ke Taiwan menjadi seorang pembicara itu luar biasa sekali. Tetapi bukan untuk Rini menjadi sombong, bukan. Tetapi untuk menyatakan bahwa Rini ini punya kualitas, dan kualitas ini Rini dapatkan dengan cara dia berproses, berjuang. Kami berdua begitu ya mendengarkan Rini, aduh aku belajar terus ini belum hafal-hafal, aku takut dan seterusnya. Banyak hal yang harus dia kalahkan ya dari dirinya. Sama seperti kita semuanya. Kita semuanya kadang takut juga ya, capek enggak nih SM-nya? Capek enggak, mencapai enggak, seperti itu. Sama halnya mungkin Ika ya, seperti kemarin Ika menjadi MC lagi di SA begitu ya. Ika udah berapa kali sih manggung? Berulang kali ya, dari Atomi ada sampai sekarang pun dia masih sering manggung begitu ya. Tetapi ada satu perjuangan untuk dia bisa memberikan yang maksimal. Kenapa begitu? Tentu saja karena Ika mau menunjukkan kualitas dirinya. Sama, saya pun begitu. Ketika saya disuruh untuk membawakan company profile atau yang lainnya, saya harus berjuang. Berjuang untuk apa? Saya harus memberikan kontribusi yang terbaik untuk saya berikan kepada perusahaan dan terutama untuk Atomian semuanya. Dan ini bukan menjadi satu kesombongan. Sama seperti apa yang teman-teman mungkin sekarang ini capaian teman-teman bisa achieve SM 3 kali, kemudian bisa mengikuti success tour ini. Saya rasa ini bukan menjadi kesombongan kami semuanya, bukan, tetapi kebanggaan di mana kami berhasil berproses bersama dengan Atomi. Dan ini yang harus kita tularkan ke member partner kita. Ya, memang setiap kita mempunyai kapasitas yang berbeda. Kita mempunyai talenta yang berbeda ya. Bukan berarti Anda menjadi Atomian akan sukses kalau menjadi seorang speaker. Tetapi bukan berarti tidak ada, bagi saya tidak ada salahnya untuk kita belajar apapun sampai kita bertemu
ya, menemukan apa yang menurut kita ini benar-benar aku banget begitu ya. Aku bisa memberikan, aku bisa berkontribusi. Kalau Anda memang punya kapasitas menjadi speaker, maka jadilah speaker. Speaker yang membawa nama baik Atomi, speaker yang tentu saja menjadikan seseorang yang benar-benar membela, ya, dalam artian begini, membela bukan berarti mengiyakan apapun, tetapi kita hidup di Atomi, maka seharusnya sudah sewajarnya kita membawa nama baik Atomi. Nah, demikian juga teman-teman yang lain. Kalau teman-teman memang tidak bisa menjadi seorang speaker, tentu saja teman-teman kalau sudah membawa satu orang, ya, masuk dalam jaringan Anda, maka Anda adalah seorang leader. Maka apa yang diberikan, yang seharusnya Anda berikan kepada perusahaan adalah Anda menjadi seorang leader yang membawa nama baik Atomi dengan tetap memperhatikan yang namanya kode etik. Ya, jadi teman-teman, apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan dan kita sharingkan malam hari ini bukan berarti ini adalah satu kesombongan bagi kami untuk wah pamer begitu ya, bukan ya teman-teman, sekali lagi bukan, tetapi ini loh teman-teman yang diberikan oleh perusahaan. Jadi bagaimana Anda menyikapi tergantung dari sikap hati Anda sendiri. Sama halnya ketika Anda menyikapi perusahaan, ketika perusahaan Rini kamu jadi speaker ya, Ida jadi speaker, Ika MC ya, Chandra speaker ya, atau siapapun, Mbak Iin besok bicara tentang ini ya, gitu ya. Itu kita harus menyikapi dari hati kita, bukan dari perasaan ya, bukan perasaan tapi hati. Hati yang apa? Hati yang mau melayani, hati yang mau berkontribusi, hati yang merasa bahwa kita ini adalah keluarga Atomi, di mana kita punya kewajiban menjunjung nama baik Atomi itu sendiri. Coba teman-teman bayangkan ya, seandainya Atomi ini kemudian kita jelek-jelekan ya, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, member partner kita pasti lama-lama tidak akan trust pada perusahaan, dan itu kerontokan jaringan bagi kita juga. Jadi sudah selayaknya dan satu kewajiban bagi kita semuanya untuk benar-benar paham ini. Ya, nah teman-teman, kenapa kita sepakat ya bertiga untuk menceritakan tentang pengalaman kita semuanya, itu salah satunya adalah keinginan kita semuanya ya, membawa member partner kita juga mengikuti proses yang sama dengan kita, mengikuti cara yang sama supaya teman-teman juga bisa merasakan bagaimana kasihnya Atomi kepada teman-teman juga, tidak hanya pada kita saja ya. Saya melihat setiap perjalanan, setiap apapun yang diberikan kepada kami adalah itu hatinya Atomi, hatinya Pak Hankil memberikan yang luar biasa ya. Sangat-sangat bahagia sekali kita bisa berproses sampai sekarang ini, dan satu hal yang benar-benar luar biasa juga ya teman-teman, ini passive income betul ya. Jadi ketika kita ada di Korea hari ini, ada di Taiwan ya, ternyata kita bisa tingtong di 90 ya. Skor 90 artinya sekitar 5 jutaan kita akan dapatkan. Besok gajian, hore. Besok gajian, hore. Nah, ini bukan satu capaian yang untuk kita sombongkan, tidak, tetapi setidaknya teman-teman terutama member partner kita itu paham bahwa segala usaha kita itu dihargai oleh Atomi. Dan ketika kita melalui dengan proses, kita tidak akan, ibaratnya tidak akan goyah ya. Ini kestabilan kita itu tidak akan goyah, bahkan terus bertambah-tambah ya. Artinya apa? Artinya ayo berproses bersama. Terima kasih Rini, Ika. Silakan Rini, ya. Udah. Oh, sudah ya. Ya, jadi teman-teman, kami sangat rindu ya setiap kami di sana ya, setiap apa yang kami rasakan, kami bermain, kami makan enak, apa yang kami rasakan? Pengen power member juga Iya. merasakan hal yang sama. Kami langsung merasa seandainya ada anak kami yang menikmati ini, jauh lebih sempurna bagi kami. Ya, saya sebenarnya kalau ditanya
kali ini memang saya masih berangkat sendiri. Happy nggak ya? Happy. Sempurna nggak? Enggak. Ya. Kalau boleh tunda, saya belum pengen berangkat. Saya pengen berangkat di tahun depan di saat anak-anak saya bisa berangkat. Tapi kenapa saya harus berangkat? Bukan karena selalu iya mau jalan-jalan, bukan. Saya merasa saya harus tahu seperti apa success story ini. Ya. Saya ingin pulang bisa cerita seperti ini supaya teman-teman melek, oke, perjuangkanlah. Ya, banyak yang harus kita perjuangkan di sini. Kita akan bersama, Anda tidak jalan sendiri. Ya, Anda bersama kami. Jadi jangan mengeluh, jangan lelah, jangan tidur, belum saatnya kita tidur ya. Seperti saya ditugaskan MC teman-teman sebenarnya ya. Bentar. Mau tanya nih sama MC top MC-nya Tommy, dibayar berapa sih jadi MC? Ya teman-teman. Bercanda ya. Bercanda. Jadi gini teman-teman. Di Atomi ini kita benar-benar dari sejak awal saya jadi MC ya, waktu mulai dari pre-launching. Di situ saya sama sekali tidak ada gambaran. Setiap perusahaan ini kan punya karakternya sendiri ya, dia mau suguhkan acaranya seperti apa ya. Juga saya belum tahu Atomi mau seperti apa ya. Dan juga tidak kenal perusahaannya sudah sama karena saya juga baru lahir ya. Tapi saya merasa saya ingin berbisnis di perusahaan ini. Maka saya ingin memastikan acara ini berlangsung dengan baik. Saya ingin mensukseskan acara ini. Itu di otak saya. Sehingga waktu selesai dinas rasanya leganya luar biasa. Ya, jadi kita di sini benar-benar memberikan totalitas kita untuk Atomi. Tidak ada bayaran, tapi kita sangat bahagia. Bukan, walaupun mereka selalu kasih kita produk ya. Saya sempat bilang ke Atomians, Anda tidak beri saya produk pun, saya akan sangat senang bisa memberikan kontribusi saya setiap acara kalian. Di saat kalau memang kalian membutuhkan saya. Kenapa? Karena ini bisnis saya. Atomi itu sudah menjembatani kita, begitu sibuknya bikin event buat kita. Kalau Atomi tidak adakan, apakah kita bisa buat? Kita akan balik lagi seperti multi level yang lain. Multi level yang lain masing-masing tim itu bikin acara sendiri. Bikin acara sendiri nggak gampang teman-teman. Ada minimal paket ya. Kalau kita bisa sewa ruangan, ada minimalnya kan. Restoran juga bisa 30 paket. Anda deg-degan. Yang saya undang berhasil datang nggak 30 orang. Tidak datang 20 pun Anda tetap harus bayar paket 30. Ya, stres teman-teman. Di sini kita happy sekali, semaksimal mungkin kita bawa member kita. Sebisanya kita dapat berapa ya udah, pokoknya kita udah maksimal ngundang. Tapi tidak ada maksimal minimal yang harus kita berikan, kalau enggak saya harus bayar, enggak kan? Atomi mengadakan, Atomi sudah menjembatani kita semua, menyiapkan semua untuk kita. Ya, jadi kita sangat bahagia. Waktu Atomi minta saya untuk Mei ini, saya WA ke staff, ke manajemen. Saya baru balik dari Korea 24. Saya teman-teman mungkin bisa merasakan suara saya sudah pecah di saat saya. Betul, saya memang sangat bermasalah di pita suara karena pita suara saya memang sudah rusak sebelumnya karena saya dulu memang banyak memberi trainer di saat saya waktu masih kerja ya. Nah, kalau waktu jalan-jalan 10 hari kita tertawa ini itu, saya minum es, itu pasti parau. Jadi saya bawa bedomo, saya bilang sama saya baru balik 24 loh. Ada cadangan nggak? Dilala kalau saya sampai, karena kan saya lihat ya Julia ke Jepang, ya libur seminggu Pak pulang, oh suara nggak ada, aduh matilah kalau kayak gitu gimana? Acara Atomi ini gimana? Mereka jawab, tidak ada serep. Terus 2 hari, saya ada partner nggak berdua nggak? Tidak, Bu Ika sendiri. Oke lah kalau begitu. Saya bawa bedomo jalan-jalan sebenarnya di sana. Saya tidak totalitas tertawa terbalik enggak. Kalau saya dibebaskan tugas itu, maka ngakaknya akan lebih lepas. Saya berusaha jaga suara saya. Ya, nggak berani lepas karena saya tahu tugas saya pulang nanti nggak sempat istirahat. Besoknya saya sudah harus mempersiapkan diri untuk pegang MC 2 hari. Ya. Nah, jadi bedomo saya minum, benar-benar jaga kesehatan badan supaya saya bisa memberikan maksimal supaya acara itu bisa berjalan dengan baik. Capek nggak? Capek, kita baru pulang besoknya 25 saya udah di hotel sana. Wika, besok kita bertiga MC lah SA ya.
jadi stand up komedi, bukan jadi Sukses Academy. Iya, ini Pak Obed aja udah langsung tertawa bahak. Kalau ketiga ini muncul maju ke mampus. Nah, yang lucunya nih waktu dia TSI banyak sekali nyapa bilang begini ya. Oh Bu Ika, wah kami senang sekali dengan Mbak Dara. Ngomongnya plak 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 plak. Ada yang judes, ada yang ini, tamparin aja semuanya. Tapi senang, saya bilang sama member saya, harusnya begitu, harusnya judes kayak gitu, harusnya bisa nampar gitu. Kalau lemah lembut kayak gini, kalian semua tidur, dia bilang. Biarin tuh Pak Dara yang namparin aja semuanya. Kok disukai karena judesnya atau kepiye gitu. Tapi ya inilah kami mengasihi semua Atomians. Kami mencintai kalian semua. Apapun yang kami berikan itu adalah hati kami. Ya, itu aja dari saya. Mungkin sudah malam juga. Silakan. Ya, mungkin kita tutup aja mungkin ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir mendengarkan cerita oleh-oleh, bukan oleh-oleh barang, bukan oleh-oleh souvenir, tapi oleh-oleh cerita supaya teman-teman juga bisa yang belum pernah berangkat bisa terinspirasi untuk bisa berangkat, yang Anda sudah pernah berangkat bisa menginspirasi, bisa membawa leadernya berangkat juga mengikuti Success Tour. Masih banyak kesempatan ke depannya, masih ada di bulan September, ada November tahun depan, semoga ada juga Tour Taiwan, sehingga teman-teman juga bisa menyiapkan member partnernya, menyiapkan diri untuk bisa berjuang mengambil challenge. Setiap Anda ingin maju, setiap Anda ingin sukses, itu pasti harus mempunyai namanya growth mindset. Bahwa Anda tidak hanya selalu bilang bahwa saya nggak bisa. Oh, kalau disuruh ini saya nggak bisa. Tapi bagaimana Anda selalu mengambil setiap apa yang Anda tidak bisa itu menjadi sesuatu yang bisa. Mengambil setiap tantangan untuk Anda bisa lebih maju lagi. Oke, kita tutup aja malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman. Terus berjuang. Sampai Lalu ternganga dengan ceritanya. Siapa, Bu? Sampai ternganga. Oh, siapa ini? Ceritanya. Silakan Bu, ngomong dulu, boleh memberikan testimoninya Bu Astita. Sampai ternganga mendengar ceritanya sampai hampir ngecas. Luar Iya. biasa semuanya. Pak Di sini Dara. ada Bu Teli nih. Bu Teli mungkin mau 1-2 menit sharing Bu Teli karena saya satu bus dengan beliau. Ngakaknya kenyang. Yang mana Bu Teli? Nah, Buldak Bogemion, Buldak terima kasih. Bagilmion gimana Bu Teli? Mana speakernya coba dia buka. Speakernya belum dibuka. Speakernya belum dibuka Bu Teli. Bentar, apa ya di mute ya? Bentar ya, saya nggak mute sih kayaknya. Coba dibuka. Oh, udah. Bisa Bu Teli. Silakan buka Bu Teli. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Mic-nya udah bisa dibuka. Tadi mungkin Unmute dulu, unmute. unmute dulu. Nah, ya silakan Bu Teli. Jangan ngomong Buldak Bogemion ya. Buldak Bogemion. Kita bersuarakan kita bertiga belajar Buldak Bogemion. Nggak kedengaran, nggak bisa pakai ini. Nggak bisa mic-nya. Mic. Nggak usah pakai mic. Dia nggak punya suara. Coba pakai PC aja Bu Teli, nggak usah pakai ini malahan, pakai earphone. Nggak usah pakai itunya colokannya. Nggak kedengaran, nggak ada. Nggak bisa ternyata. Iya, nggak apa-apa lah. Oh, nggak Ini bisa. kan membernya Bu Teli banyak nih di sini nih. Harus ngomong Bu Teli. Harus ngomong nih. Coba lagi, apakah lagi diupaya? Oh, Ya, pakai HP aja masuk. ya pakai HP aja. Ini banyak nih, saya tahu membernya Bu Teli luar biasa yang selalu hadir nih. Ayo, harus ngomong nih Bu Teli. Masuk. Masuk dari handphone, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang di kolom chat. Pak Dhani juga kami ketemu di SA juga. Beliau bilang sangat termotivasi. Semoga terus berjuang ya Pak. Bisa go to Success Tour Korea ya Pak Dhani ya. Buat Pak Obed yang jauh di sana, jangan putus asa meskipun Anda di Papua juga pasti bisa berangkat Success Tour ya Pak ya. Ini leadernya mau ngomong nih sebentar, tunggu dia masuk dulu nih. Teli, kamu lagi Apa sih penasaran gue Buldak Bogemion apa sih? Di unmute dulu, Lin. Itu Teli minta di unmute. Hah? Teli minta di unmute. Udah dibuka. Udah dibuka. Itu handphonenya kenapa? Maksudnya kenapa nggak bisa, Bu Teli?
Nggak bisa masuk. Coba WA japri ke kita. Maksudnya apa Bu Teli? Coba japri ke handphone dulu. Lagi itu ntar airnya. Coba saya Apa itu tulisannya nggak kelihatan? telepon Teli. Apa itu? Oh, bentar. Sorry. Udah, Bu. Maklum, ininya Udah bisa? udah. Oke, silakan Bu Teli. Nggak Apa bisa. itu? Apa tuh? Sudah saya buka itu. Coba sih. Begini bisa kah? Ini udah pada bisa? Udah nggak ke-mute? Halo. Lah, akhirnya. Ini luar biasa saya mendengarkan dari tadi Empat Darah menceritakan tentang banyak hal ketika kami ada di Korea. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Nggak usah pakai background deh Bu Teli kayaknya ini. Iya ini burem ya. Tunggu Iya. saya atur dulu. Maaf. Keluarkan kecantikan Anda. Aduh. Terus silakan ajarkan kita semua budak Bugimyeon-nya. Ya, oke. Terima kasih banyak Empat Darah, luar biasa dari tadi saya mendengarkan ada banyak hal yang betul-betul sangat menginspirasi bagi kita semuanya untuk tur Atomi Indonesia ketika kita semua berada di sana ya. Benar-benar Atomi itu memberikan banyak hal yang sangat luar biasa, pelayanan dari Atomi, hal-hal yang banyak yang kita sendiri pun belum pernah mengalami gitu. Dan fasilitas-fasilitas yang benar-benar hebat dari Atomi. Bapak Ibu semuanya rugi kalau nggak ngikutin tur Atomi Indonesia ini. Karena kita sendiri pun juga ketika masih ada di sana, rasa-rasanya ini jiwa sudah meronta-ronta. Pengen semua apa yang kita alami di sana itu harus kita kasih tahu kepada member-member kita. Dan benar-benar memang ketika kami ada di sana, banyak foto-foto yang kami upload, kami masukin di grup-grup WA, ataupun di sosmed kami semuanya. Dan itu sangat menginspirasi juga, khususnya untuk semua tim saya gitu. Banyak sekali yang benar-benar terinspirasi dengan apa yang kita alami ketika kita berada di Korea gitu. Dan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, kita sudah ada di kapal yang benar-benar sangat luar biasa. Merinding kalau bercerita tentang Atomi karena lewat Atomi saya sendiri pun yang bukan siapa-siapa akhirnya saat ini bisa banyak hal lah yang sudah saya dapatkan lewat Atomi. Baik buat keluarga saya, anak-anak saya, kesehatan, semuanya. Atomi itu nggak ada duanya deh. Atomi itu benar-benar memberikan kita manfaat yang sangat luar biasa dan diri kita sendiri pun itu bisa jadi bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu yang ada di sini, mari untuk lebih semangat lagi untuk memperjuangkan ID kita masing-masing karena ID ini bisa diwariskan anggaplah 90 tahun Bapak Ibu. Dan anak cucu kita sudah free waktu dan free finance. Jadi Atomi perlu untuk kita perjuangkan. Oke, terima kasih untuk Empat Darah. Luar biasa inspirasi untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Makasih Bu Teli. Tadi mana tuh budak-budaknya itu? Apa artinya? Bogemian, budak Bogemian. Jadi ayo kalian yang ini ayo coba nyanyi. Coba ngomong juga. Cika sama Bu Ida. Budak Bugimyeon, budak Bugimyeon. Sekarang Cika nih, Cika. Jangan, suara saya sangat berharga untuk MC. Jadi lucu itu adalah bercandaan dari tour guide kami. Jadi budak Bogemion ini nadanya pertama tuh buldaknya tuh yang tinggi, kemudian rendah, terus kemudian nada yang tinggi pertama dijadikan kosakata kedua terus kan. Jadi akhirnya setelah kita selesai main akhir itu kayak ayam petok-petok.
Di satu pos kita ngakak. Lucu banget tuh guide-nya. Itulah cerita dari budak Bogimionnya. Oke. Artinya apa tuh? Buldak Itu Bogemion itu Indomie ramen itu loh, Korea. ramen. Makanan. Makanan mie Korea. Seru. Oke, kita Terima kasih Bu Teli untuk sharingnya. Karena banyak sekali membernya Bu Teli yang selalu hadir di Sumpah Dara. Terima kasih juga karena Anda juga leader yang luar biasa yang selalu istilahnya mau mengajak member-membernya untuk belajar selalu bersama. Terima kasih untuk leader-leader yang lain, untuk member-member yang sampai malam hari ini mendengarkan kami celoteh sana sini hahaha. Semoga bisa membawa mimpi Anda tidur malam hari ini sampai ke success tour di Korea nanti. Oke, kita bacakan moto perusahaan kita ya. Ayo, makin semangat. Udah kebuka belum ya mic-nya? Udah? Buka. Kita bacakan dengan ya 3, 2, 1. Dan semangat, andaskan visi, keyakinan, ayo bisa. Terima kasih semuanya.